Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem, maupun ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya bisa lihat di sini, ini tugasmu, nggak ngurusi, ya kan? Kapan nanti zaman akhir itu kayak apa, itu bukan hakmu. Dia berkata untuk rasul, bukan untuk kita. Ya, karena apa? Karena masih ada 2000 tahun yang ke depan. Suruh memberitakan kesaksian-kesaksian mengenai Yeshua sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ada di mana? Di Indonesia. Ya, ini ada di Papua. Itu ujung bumi. Ya, kita sudah paham. Pinter-pinter semua ini, luar biasa. Ya. Disitulah tugas daripada rasul. Karena apa? Karena masih 2000 tahun lagi, saudara. Ya, nggak ngurusi. Tapi ayat itu selalu dipotong, diaplikasikan saat ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya kan? Selalu berkata, tidak tahu kapan waktunya. Tidak tahu masanya. Jadi dibodohi. Ya. Yang penting berjaga-jaga. Ya penting memang berjaga-jaga. Siapa bilang nggak penting? Tapi ini juga harus ada fondasinya. Ya, karena sudah disingkapkan di zaman akhir ini. Ya. Tapi para pembicara-pembicara itu karena nggak paham, ya mereka menutupi ya ketidakmengertian mereka dengan satu kalimat yang cukup manis dan rohani. Berjaga-jagalah, begitu. Selalu ujung-ujungnya di situ, saudara. Karena mereka tidak percaya akan polanya Bapa Yahweh. Ya, saya sudah berikan hal ini banyak hal. Ya, pembuktian ini yaitu mengenai pengajaran di 7 hari agenda Yahweh. Rapture 2026. Saudara bisa lihat link pengajarannya. Ya, di bawah saudara ketik, saudara bisa dapatkan. Ya. Di dalam pengajaran itu saya berikan singkat saja. Ingat, ada angka 7. Yaitu dengan pola angka 7, Bapak Yahweh menetapkan 6 hari pembenahan bumi. Ingat ya, pembenahan, bukan penciptaan ya. Pembenahan. Ya, karena bumi sudah diciptakan jauh sebelumnya. Ini dibenahi. Ya, ini dibenahi. Dan 1 hari istirahat. Nah, istirahatnya ini Syabat. Ya, dari sinilah Syabat itu dimulai sebelum manusia diciptakan. Ya kan? Jadi Sabat bukan diperintahkan saat zaman Moshe. Keliru, saudara. Ya, keliru konsepnya. Jadi Sabat itu sudah ada sebelum manusia ya diciptakan oleh Bapa Yahweh. Itu Bapa Yahweh sudah menetapkan satu pola angka 7. Yang ketujuh itu adalah Syabat, Sayin, ya, angka 7. Nah, Day One, hari pertama itu adalah 1000 tahun pertama. Ini saya sudah jelaskan di pengajaran ini. Saya nggak akan jelaskan lagi secara detail. Saudara bisa belajar lagi. Day 2, ya, itu untuk 1000 tahun yang kedua. Day 3, hari ketiga, itu untuk 1000 tahun ketiga. Day 4, itu hari keempat, untuk 1000 tahun keempat. Day 5, ya, 1000 tahun kelima, hari yang kelima, 1000 tahun kelima. Day 6, 1000 tahun ke-6, hari ke-6, ya kan? Dan istirahat, ya kan? Memberkati, Bapak Yahweh memberkati segala yang diciptakan.
Ya, tidak ada pekerjaan lagi. Itulah gambaran kerajaan 1000 tahun. Ya, hari yang ke-7, day 7. Ya, tahun yang ke-7000. Ya, paham di sini ya. Nggak susah untuk mendapatkan itu, sebetulnya sudah disediakan sama Bapak Yahweh, itu lengkap, sangat luar biasa. Nah, berikutnya, saya sudah pernah mengajarkan mengenai Bereshit dan Akarith. Kalau Bereshit itu dari Kejadian, kalau Akarith itu dari Yesaya. Saudara bisa melihat pengajaran ini, saya nggak jelaskan secara detail, tapi saudara bisa melihat, ya, bahwa pola 7000 itu ada di dalam kata Bereshit dan Akarith. Ya, kalau saudara ingin lebih detail, maka saudara harus ke pengajaran yang 2 ini. Ya, lihat yang Bereshit dulu, kemudian setelah itu belajar yang Akarith. Akarith ini title-nya atau judulnya adalah Nubuat Nabi Yesaya, Raja Yeshua HaMashiach datang kedua pada tahun ... Ya, ini ada di sini pengajarannya. Jadi so, lihat pengajaran itu dan akan memberkati kehidupan saudara. Kemudian, pola ini juga ada di Misteri Simpson. Ya, saya juga sudah ajarkan itu di link pengajarannya ada di bawah. Sudah saya ajarkan. Saudara lihat pengajaran ini dan saudara akan temukan, ya, saudara akan temukan sebuah pola yang tidak berubah. Sama, saudara. Ya, saya nggak bisa jelaskan secara detail. Saudara kembali ke pengajaran ini. Kemudian, bukan cuma dari Simpson atau 7 hari penciptaan, 6 hari penciptaan dan 1 hari istirahat. Ternyata di kemah suci pun ada patternnya. Saya sudah ajarkan juga di dalam kemah suci session yang ke-8. Kemah pertemuan kode perhitungan zaman akhir. Ya, di mana ruang kudus atau ruang suci itu ukuran dimensinya adalah 20 kali 10 kali 10. Dan itu adalah 2000. Dan disitulah masa kerja Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim dalam hidup manusia. Dan setelah itu, ruang Maha Kudus dimensinya adalah 10 kali 10 kali 10, yang adalah 1000. Ya, dimensi daripada kerajaan 1000 tahun, dan juga dimensi yang akan dilanjutkan di Yerusalem yang baru. Ini sudah saya jelaskan. Jadi ada. Jadi polanya Bapak Yahweh itu enggak ngawur, enggak acak-acakan, saudara. Rapi sekali. Mau dilihat mau dari sudut mana, ujung-ujungnya sama, saudara. Rapi sekali. Ya. Keluarnya juga ini juga begitu, ya. Kemudian kalau saudara mau lihat kemah suci mengenai session yang ke-8 ini, sangat baik sekali untuk memperlengkapi kehidupan saudara, yaitu pengajarannya di link yang ada di bawah. Saya sudah siapkan. Saudara tinggal ketik saja di sana, ya, dan saudara bisa menemukan pengajaran ini. Ya, jadi inilah pembuktian. Kemudian apa lagi? Kode 2 hari. Di dalam Hosea 6 ayat yang kedua. Silakan Henok bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Ya. Hosea 6 ayat 2. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat Hosea udah menubuatkan, ya, karena dipenuhi oleh Ruah Yahweh Elohim untuk bernubuat. Jadi Hosea sendiri nggak ngerti, saudara. Ya, nggak ngerti 2000 tahun kemudian tuh apa yang terjadi, nggak ngerti. Tapi dia dituntun oleh Ruah Yahweh Elohim untuk nulis kalimat ini. Nah, kita udah tahu rahasianya. Ya kan? Saudara bisa lihat 2 hari itu kapan, yaitu, ya, yang nomor, saudara lihat yang panah warna merah itu 5 dan 6, itulah 2 hari, saudara. Mengapa? Ya, mengapa 2 hari? Karena ingat satu peristiwa, Israel menolak Yeshua HaMashiach. Ya, itu
akan berlangsung 2 hari. Ya, kurang dikit lah ya. Kurang dikit. Nah, setelah itu hari yang ketiga, maka dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Inilah mengenai kerajaan 1000 tahun itu. Ya, ya, jadi bisa dipahami, melihat ini lebih mudah. Jadi polanya kembali ke situ lagi, saudara. Kemudian apa lagi? Kode 2 hari ini, yaitu dalam Lukas 13:32. Silakan Brother Henok untuk baca. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si rubah itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan pada hari ini. Esok dan pada hari yang ketiga aku akan menyelesaikannya." Iya, terima kasih. Saya bisa lihat Yeshua mengusir setan 2 hari dan menyembuhkan orang. Hari ini dan besok. Apakah Yeshua mengusir setan hari ini tahun 2023? Ya tidak? Iya. Ya, siapa? Ya melalui saudara dan saya. Ya kan? Amin. Ngusir setan. Ya ini kan masih belum selesai kan? Ya, setiap kali kita doa kan, kita mau supaya setan tidak ikut campur. Usir setan. Ya kan? Dan kemudian siapa yang membutuhkan kesembuhan? Saudara terima dengan iman. Tapi ingat, Amin. setelah disembuhkan, saudara jangan nyembah yang lain. Ya, itu bahasa Vietnamnya boceng li namanya. Boceng. Jadi ya kan? Sudah disembuhkan Bapak Yahweh kok menyembah si Allah, ngawur. Iya kan? Kacau ya bilang. Nggak berterima kasih tuh Pak. Nah, itu dia. Bukan soal tidak mau terima kasih, itu disesatkan lagi. Ya. Jadi saudara bisa memahami dalam hal ini. Ya, kalau sudah disembuhkan, itu namanya saudara dikasih kesempatan untuk lebih percaya lagi kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua. Bertumbuh sampai rapture, itu tujuannya. Bukan setelah disembuhkan, bye-bye. Keliru. Ya kan? Sudah disembuhkan, sudah nanti ketemu lagi ya kapan-kapan begitu ya. Sebentar lagi udah masa anti Hamasiyah ya, ketemulah sama si anti Hamasiyah begitu. Bahkan nggak ketemu Pak sama Bapak Yahweh lagi. Ya jelas pasti. Ya, jadi bisa lihat di sini Yeshua sampai hari ini mengusir roh-roh jahat melalui hidup saudara dan saya. Ya, bahkan menyembuhkan. Saya yakin saudara ikutin pengajaran di tempat ini dalam worship, di dalam doa, di dalam makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Saudara bisa terima kesembuhan. Saudara bisa terima mujizat. Bukan kita yang melakukan, tapi kita hanya salurannya saja, saudara yang beriman kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua. Tapi setelah itu, jangan bye-bye. Itu rugi besar. Amin. Amin. Harus bertumbuh sampai rapture. Amin. Rapture adalah tujuan kita. Nah, kalau sudah lihat, di sini jelas dikatakan hari ini dan besok, 2 hari. Hari ini dan besok kan 2 hari. Ini nomor 5 dan 6 setelah kematian Yeshua HaMashiach. Ya, 1000 tahun ke-5 dan 1000 tahun yang ke-6 sampai hari ini. Ingat, masa ini akan selesai sama saat rapture. Dan hari yang ketiga aku menyelesaikan, selesai. Nggak lagi Yeshua mengusir setan. Kenapa? Setan udah dibelenggu. Udah dikalahkan, di kerangkeng ya. Iya, setannya sudah dibelenggu selama 10 tahun. Begitu. Ya. Dan lagi tidak menyembuhkan. Ada Yeshua, semuanya sempurna. Ya. Nggak ada yang sakit. Tubuh kemuliaan, Pak. Yang cacat. Loh, enggak, kita bukan ngomong tubuh kemuliaan dulu, Pak Budiman. Ini kita lagi ngomong yang tubuh fisik dulu. Memang
untuk yang di kemuliaan. Ya. Jadi disinilah ini yang namanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di bumi seperti di Samayim. di bumi Amin. seperti di Samayim. Inilah kenyataannya kerajaan 1000 tahun. Tidak lama lagi, kurang 7 tahun. Amin, amin. Ya, polanya sudah ada. Jadi Yeshua tidak lagi menyembuhkan orang, nggak ada yang sakit. Si penyebab penyakit sudah dibelenggu dulu 1000 tahun. Si setan. Kan penyebab sakit itu setan. Akarnya kan ada di dia. Ya kan? Nah, kalau saudara kepingin mendapatkan pengajaran ini mengenai 2 hari, saudara bisa lihat di kode rahasia 2 hari. Ya, kode rahasia 2 hari. Saya sudah jelaskan dengan panjang lebar yang ada di sana. Kemudian, kapankah Yisrael bertobat menerima Yeshua HaMashiach? Kapan? Bertobat di kerajaan 1000 tahun ya, Pak? Ya, kapan? Jawabannya adalah tahun 29. Tahun 2029. Nanti Pak 2029 2030 kerajaan 1000 tahun. berarti startnya itu ada di awal daripada kerajaan 1000 tahun. Nah, kapan kerajaan 1000 tahun itu terjadi? Awalnya, startnya kapan? Kita bisa Sudah diselamatkan di Petra, Pak, 144.000. Ketika roh Yahweh diangkat. Yeshua yang kedua kali, Pak. Second coming-nya Yeshua, Pak. Setelah rapture, Pak. Pada saat Yeshua mengangkatnya di Sion. Setelah rapture masih ada 3,5 tahun di bumi setelah Masa bertobat Pada saat Israel. Nah, Israel Setelah Pak, setelah Antiamasya di Petra diselamatkan setelah perang 140. Harmageddon Pak. ya. Setelah anti-Hamasya. Nah, rahasia ini ada di dalam Yehezkiel pasal 4. Saya juga sudah berikan. Ya. Yehezkiel pasal yang keempat ini bicara 2 hal, penghukuman untuk Israel dan penghukuman untuk Yehuda. Nah, Israel, ingat ya, tadi kan saya sudah jelaskan di atas. 10 suku Israel itu jatuh di tangan Assyria. Dan itu ya Yerusalem terkepung itu tahun 701 sebelum Masehi. Sedangkan Bait Suci dihancurkan oleh Romawi di bawah Jenderal Titus itu 70 Masehi. Nah, itu perhitungannya dari sana. Ya. Yang 701 ya dihitung yaitu 390 hari yang sama dengan 390 tahun. Ya, di mana Yehezkiel disuruh tidur sebelah kiri. Ya, tidur. Jadi kerjaannya 390 hari itu tidur aja kayak gitu, Saudara. Ya. Saya wah, jadi nabi ini nggak enak kadang-kadang ya. Kemeng, Saudara tahu kemeng ya? Ya. Ya. Orang Surabaya tahu kemeng nggak tahu, orang yang lain tahu nggak? Daerah-daerah lain. Tahu kemeng nggak? Nggak tahu. Keju. Pegel. Keju, Pak, keju. Ya. Ya kan? Kemeng itu sama dengan keju. Nah, terus bukan cuman kemeng kok, geringgingen. Nah, apa mana itu? Geringgingen. Pleng-plengan, Pak, pleng-plengan. Bukan Geringan kesemutan. Kesemutan nih. Dikasih tugas Bapak Yahweh tidur sebelah kiri 390 hari. Nah, ini kan masalahnya cuma satu, gara-gara nggak ada internet. Percaya nggak? Ini kan masalahnya cuma satu, gara-gara nggak ada internet. Kenapa nggak ada internet? Ya memang belum masanya. Jadi orang-orang yang lewat, mereka akan tanya sama si Yehezkiel, ngapain lu kayak gitu? Gitu kan. Inilah perintah Yahweh. Aku tidur 390 hari sebagai masa penghukuman atas Israel. Ya kan? Tiap orang akan tanya dan dia tidurnya di tengah kota begitu.
Ini orang nggak kerja 390 hari tidur kayak gitu. Nggak kemeng ya kemeng gitu ya. Nggak geringingan ya geringingan. Pegel iya pegel gitu kan. Ya kan? Tapi gimana Bapak Yahweh punya rencana ya menyatakan rencananya. Siapa yang tahu? Ya kita yang tahu. Perhitungan. Terus kemudian setelah 390 hari perintah kedua muncul. Balik sebelah kanan 40 hari. Wes ditambahin lagi. Ya kan? Serem nggak itu? Jadi nabi. Serem saudara jadi nabi itu. Dan serem setelah itu apa? Boleh makan, tapi dijatai dan bakarnya harus pakai apa? Kayak kerbau. Itu sudah dimodifikasi gara-gara dia minta kemurahan si Yeskiel ya sama Elohim. Sebelumnya bukan tai kebo. Ya, apa bakarnya? Kotoran manusia. Kotoran manusia. Aduh. Saudara bisa bayangkan itu bagaimana itu? Ya, bakarnya harus pakai kotoran manusia. Sampai si itu sampai minta tolong supaya diperingan begitu loh. Akhirnya bapaknya ngomong, "Oke lah." Ya. Ya mosok makan sup itu mikirannya kotorannya manusia di situ. Waduh kan gimana ya rasanya ya? Aromanya sedap, Pak. Nah, belum lagi aromanya lagi, ya kan? Ya kan? Karena kalau baca firman tuh enaknya kayak gitu, saudara. Ya, wah mantap ini bisa melihat situasi. Inilah namanya aromanya menendang, Pak Roy. inilah namanya time travel. Kita bisa lihat 40 hari lagi ditambah. Tapi kita tahu dari ayat Torah kita tahu itu kalau dikali 7 dihitung ketemunya satu, saudara. 2029 dan 2030 sama. Ya, sama ketemunya. Lah kok bisa? Ya bisa Bapak Yahweh yang bikin. Ya. 5789 gitu ya, Pak. 578 ya 5789 ya. Tahun 2029. Ya. Iya, ntar nanti Bapak nggak pakai kalender Yunani, kalender Ibrani katanya nanti Pak. Bapak kalau pakai kalender Gregorian katanya ntar. Iya. 5789 gitu ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya nanti kita bisa konversikan sama. Ya. Tapi kalau saya pakai 5789 pada bingung semua yang dengerin yang nggak ngerti kalender rohani. Kalender Ibrani. Jadi saya pakai kalender Ibrani supaya kaget gitu ya. Wah, kurang berapa tahun nih? Sebentar lagi kurang ini hari tanggal berapa sih? Tanggal 15 ya? Kurang 16 hari lagi kita sudah masuk 2024. 2024 lah. Sekarang tinggal 2029. Wah, tinggal kurangin aja 2029 kurangi 2024. Ya. Ada baiknya juga, Pak. Ada baiknya juga dibuat kalender Ibrani dan kalender Gregorian. Kalau cuma kalender Gregorian nanti dia orang ngomong Pak Yosef itu ngarang atau apa namanya? Halusinasi. Bukan gitu Bu Kesia, nggak berdasar pada kalender Ibrani itu yang tersebar di apa itu nggak berdasarkan kalender Ibrani gitu. Pak Yosef Roy itu hanya berdasarkan kalender Gregorian. Itu yang kedengaran di luar karena Bapak nggak ada buat 5789-nya satu Tisri 5789 gitu, nggak pakai begitu gitu. Ya perlu juga kali Pak. Ya saya cuma copy paste saja. Ini kan pernah saya ajarkan sebabnya. Jadi saya cuma Iya, kami paham Pak. Cuman banyak orang di luar sana pahamnya itu Bapak itu nggak pakai kalender Ibrani, Bapak pakai kalender Gregorian. Jadi nggak perlu dipercaya begitu jadinya anunya gitu loh. Terima kasih. Karena mereka dengar sepotong-sepotong ya Bu Welga. Iya, karena mereka dengarnya sepotong-sepotong karena Bapak kan cuma bilang 2029. Kami yang mengerti yang nonton kan paham Bapak di 2029 itu kan Bapak bercerita yang 1290 hari itu kan satu Tisri 5789 berarti jatuh di 2029 2030 untuk 5789 mengerti, tetapi mereka yang di luar sana lo nggak pakai kalender Ibrani, kenapa kan kita harus berdasar kalender Ibrani begitu kata kalau di luar saya dengar Pak. Iya. Oke, terima kasih untuk inputnya. Ya.
Ya, jadi inilah yang kita bisa dapatkan dari hidup tahun 2023 ini. Ya, pengajaran ini saya sudah berikan melalui Lihat Israel, Lihat Rapture, High Alert 2026. Saudara bisa memahami di pengajaran ini. Ya, saudara bisa lihat. Oke, saya akan lanjutkan. Dan juga perhitungan ini saya juga ajarkan di Armageddon 2029-2030, hukuman Israel berakhir. Ya, dua pengajaran ini menjelaskan mengenai masa di mana Israel harus menjalani hukuman. Ya, dihitung dari keruntuhan Bait Elohim yang di Yerusalem. Dan ujungnya satu tepat 2029-2030. Ya, kalender Ibrani 1 Tisri 5789. Saya juga berikan mengenai kode rahasia angka 7. Ya. Patternnya sama juga. Patternnya sama. Ya, ini penjelasannya panjang lebar nih mengenai kode rahasia angka 7 terungkap. Saudara bisa kembali ke sini untuk bisa melihat pengajaran ini yang luar biasa ini. Ya, di mana di sini ya, saya sudah taruh di sana ya, 1 Tisri 5790 ya, 10 September 2029. Ya, perhitungannya detailnya itu saya sudah berikan di sini. Ya, saudara bisa kembali dan mempelajari dan melihat kebenaran yang luar biasa ini. Ya, nah, saya mau memberikan antidot. Antidot ini apa ini? Apa ini antidot? Kalian tahu antidot? Nggak ada yang tahu antidot? Penawar Substansi bisa, yang Pak. melawan reaksi peracunan. Penawar. Bisa Ya. juga penawar, Pak, kalau di dalam mudik. Baik, saya akan memberikan penawar ya, supaya saudara semua, saya cuma pemikiran saya cuma rindu supaya saudara menerima pengajaran yang sehat mengenai zaman akhir ini dan kronologinya, lini masanya, ya, supaya saudara tidak tersesat. Jadi saya berikan antidot, ya, supaya saudara, saudara tak kasih obat penawar, ya, sehingga saudara ingat, kalau sudah level pengajar itu terus terang jujur aja, itu kekerasan hatinya itu lebih keras. Nek mau dikasih tahu itu susah, ya. Itu tadi, dablek tadi, ya, keras kepala, ya. Dan minggu lalu sebelum, bukan sebelum ya, saat kita worship minggu lalu, itu Elizabeth kan mendapatkan sesuatu dari Bapak Yahweh, Elizabeth anak saya. Ya, di mana dia melihat ada jubah Yosef. Ya, dan disitulah kita dapat pemahaman bahwa di luar sana itu ada orang-orang yang seperti saudara-saudaranya Yosef yang tidak suka, ya, dengan Yosef. Ini Yosef anaknya Yisrael, ya. Saudara-saudaranya yang 10 itu tidak suka sama si Yosef, iri hati. Ya, sangat disayangkan kalau sampai, ya, orang-orang yang di luar sana iri. Ya, sebetulnya jangan iri, sebetulnya belajar daftar Elohim dengan kerendahan hati supaya dapat pemahaman, ya, supaya dapat melihat, wow, ikut serta di dalam rencana Bapak Yahweh sebelum detik-detik pengangkatan. Jadi ini yang seharusnya, akan tetapi ya namanya manusia, ya, punya kehendak bebas, ya mereka milih iri. Sebetulnya itu merugikan diri sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak percaya, ya, akan masa 2026 atau 2029 atau 2030 ini.
Ya, jadi antidot itu adalah obat penawar dari racun, ya, supaya tidak keracunan. Yang saya pikirkan hanya jiwa-jiwa yang rindu menerima kebenaran daftar Elohim, yang masih polos, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi supaya nggak keracunan, maka saya berikan antidot. Ya, karena ada poison yang menyebar dengan mengatakan bahwa jangan percaya kepada nubuat kedatangan Yeshua jika ada angka yang disebutkan. Nah, di dalam apa yang saya sampaikan, saya senantiasa memberikan hati-hati dengan satu masa, yaitu 2026 dan 2030 atau 2029 mengenai rapture dan second coming. Ya. Nah, banyak yang mengungkapkan di luar sana bahwa hati-hati, ini adalah nubuatan dari seseorang. Dan dikatakan bahwa Yeshua tidak pernah mengatakan rapture terjadi 2026, enggak tertulis. Ya memang tidak tertulis. Ya, tahun kita ini tahun Gregorian, ya. Sedangkan tahun Ibraninya aja Yeshua juga tidak ngomong. Ya kan? Tapi kita harus lihat ada ayat yang mengatakan dari Syamayim, yang dikirim dari Bapa Yahweh, ya, dari tahta Bapa Yahweh dan diberikan kepada Daniel. Jadi saya berikan penawarnya, antidotnya, yaitu dalam Daniel 9 ayat 22 sampai 25. Silakan Brother Henok untuk bisa dibaca. Terima kasih. Daniel 9 ayat 22 sampai 25. Ayat 22. Kemudian dia menunjukkan dan berbicara kepadaku dengan berkata, "Hai Daniel, sekarang aku datang untuk memberimu kebijaksanaan dan pengertian." 23. Dalam awal permohonanmu, maka keluarlah firman, dan aku datang untuk menyatakannya kepadamu karena engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah akan penglihatan itu. 24. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus, yaitu Yeshua. 25. Ketahui dan pahamilah bahwa pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias, penguasa itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun di masa kesukaran. Ya, terima kasih. Saya perhatikan apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh, disampaikan Bapak Yahweh dan diberikan kepada Gabriel, dan kemudian Gabriel menyalurkan kepada Daniel. Itu di dalamnya ada perhitungan kalender, ada perhitungan angka. Ini tidak bisa disangkali. Ingat, dunia ini punya banyak kalender, ya, bahkan berganti-ganti. Akan tetapi ketetapan yang Bapak Yahweh berikan ini bukan berarti tidak bisa di-tracking. Bisa di-tracking. Bisa dilihat, saudara. Ya, dengan ayat-ayat ini kita bisa melihat kapan Yeshua dibaptis, itu kelihatan. Saya sudah jelaskan kapan hari. Dan kapan kematian Yeshua, itu kelihatan di sini. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27, itu lengkapnya. Saya bisa lihat, dan Bapak Yahweh mengatakan, ya, kamu Daniel akan diberi kebijaksanaan dan pengertian, dan kamu harus mengetahui dan memahami. Bukannya tidak paham, harus paham. Ya, ayat ini bicara buat kita semua bahwa kalendernya Bapak Yahweh itu bisa di-tracking. Kita bisa melihat, kita bisa tahu dengan jelas, dengan persis kapan rencana Bapak Yahweh untuk kedatangan Yeshua yang pertama dan yang kedua. Berdasarkan itu kita akan juga bisa tahu kapan rapture terjadi. Saya
beberapa waktu yang lalu saya mengatakan begini. Kalau seseorang mengatakan sesuatu yang menolak kebenaran Dafar Elohim, maka secara otomatis, ingat ya, secara otomatis dia akan membuka dirinya otomatis dusta setan itu masuk dalam hidupnya. Ya, kita harus hati-hati. Saat menerima kebenaran Dafar Elohim, kalau belum ngerti, ya, kalau belum paham, yang paling kritikal itu adalah apa kira-kira yang paling kritikal? Yang paling kritikal, siapa yang mau coba? Langsung menolak. Memang pengajar. Yang paling kritikal, ya, bahasa Norwegianya adalah cangkem. Meneng, Pak, meneng. Tahu cangkem? Meneng. Ya. Diam. Ya. Kalau tidak paham, lebih baik tutup mulut. Mengapa? Iya. Saat orang itu mengeluarkan kalimat yang menolak, maka pengertian itu tidak akan pernah didapatinya. Iya. Ada contohnya loh. Ada contohnya. Siapa contohnya? Miriam. Miriam itu nggak ngerti. Tiba-tiba kok ya hamil. Begitu loh. Miriam itu ya nggak ngerti. Kok dia harus melampaui ini dan itu. Tetapi lihat. Beberapa kalimat Dafar Elohim menyatakan dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Ini loh sikap yang harus ditiru saat menerima kebenaran Dafar Elohim. Ya, karena itu yang paling berbahaya bahasa Norwegianya adalah cangkem. Cangkem, ya. Ya, itu dia. Apa itu cangkem, Pak? Kenapa? Diam. Cangkem. Ya. Cangkem mulut. Ya, terjemahkan bahasa Norwegia ke dalam bahasa Indonesia oleh Sister Rina. Cangkem sama, Pak. Ya. Mulut. Ya, setelah cangkem harus mingkem. Bisa lihat? Ya, itu sudah di satu saudara. Cangkem dan mingkem. Ya, harus diperhatikan. Meneng, Pak. Ya. Mulut. Loh, ini kritikal sekali. Perhatikan. Orang begitu ngomong, menolak, selesai dia. Kecuali dia merendahkan hati. Betul-betul harus merendahkan hati, kapok-kapok, habis gitu bertobat, nah baru siapa tahu kemurahan akan datang lagi. Menolak artinya nggak percaya ya, Pak? Ingat loh, Yakobus menuliskan, ya, siapa yang menguasai hidup ini? Lidah, Pak. Menguasai lidah, Pak. Lidah. Cangkem tadi. Kemudi. Tadi, Pak. Ya, kapal begitu besar bisa diarahkan dengan kemudi yang kecil. Kemudi hidup ini adalah lidah. Kita lihat di sini, nah, banyak sekali yang ngomong tidak percaya. Oh, tunggu dulu. Ya, akhirnya ya, kalau sampai kejadian bagaimana? Kalau tidak kejadian bagaimana? Itu tantangannya mereka. Oh, tidak kejadian ya aku tetap percaya Bapa Yahweh dalam Yesua. Satu-satunya juru selamat. Siapa lagi? Masa si A, si Y, Yunani kan enggak. Ya kan? Iya. Ya kan? Tapi kita bicara soal pola. Begitu loh. Ya, nah sayangnya kalau nolak ya risiko sendirilah. Ya, ini Bapak Yahweh bicara soal camkan, perhatikanlah. Ya. Harus ada perhitungannya, Saudara.
Ketahuilah dan pahamilah saat perkataan itu keluar untuk memulihkan, membangun Yerusalem, nah itu kan ada tanggalnya itu. Dan seterusnya, kita dari inilah yang disebut sebagai kalendernya Bapa Yahweh. Ya, kalendernya saat itu ya memang kalender Gregorian belum lahir ya. Jadi kalendernya kalender Babylonian, kalender apa itu namanya, Medo-Persia, belum kalender Yunani lagi, belum kalender Romawi lagi. Tapi detik-detiknya itu dipahami dari Daniel pasal 9 ini. Jadi, High Alert 2026 ini bukan personal prophecy. Bukan. High Alert ini sudah saya jelaskan di atas. Ya, pengajarannya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 loh. Belum lagi di dalamnya ada beberapa pengajaran lain. Ini belum lagi saya belum tampilkan masalah kematian Moshe. Itu juga perhitungannya tentang 2000 tahun. Ya. Sama semua polanya. Ini adalah pola. Ini bukan personal prophecy. Saya nggak prophecy. Ya, saya hanya menampilkan kepada saudara ini loh ayat-ayat yang terserak. Ya, kemudian kita satukan menjadi suatu gambar mengenai kronologi zaman akhir. Dan inilah patternnya. Mau dilihat dari Kemah Suci, mau dilihat dari Yehezkiel 4, mau dilihat dari angka 7, mau dilihat dari misteri Simpson, mau dilihat dari 7 agenda Bapa Yahweh, Bereshit, Akarit, semuanya ujungnya satu. Apakah kita ignore atau mengabaikan hal ini? Saya bilang bodoh sekali kalau kita abaikan. Ada lebih dari 10 bahkan 15 saya bisa kuliti satu-satu mengenai pola yang sama. Jadi ini bukan personal prophecy, bukan dari saya. Ini dari Dafar Elohim, dari ayat-ayat Dafar Elohim yang terserak. Karena itu harus hati-hati. Kemudian racun yang berikutnya adalah dikatakan masih ada kesempatan berdosa sampai 2026. Menurut saudara gimana nih? Ada kesempatan ya berbuat dosa sampai 2026? Ada. Ada Pak, tergantung motivasinya Pak, niatnya. Ya, Bodohan Pak melakukan dosa. Jadi nanti 2025 pertengahan minta ampun semua begitu. Iya Pak. AKR gede-gedean gitu ya, minta ampun semua ya, bersyukur minta ampun ya. Saya tahu mental seperti ini itu adalah mental yang bodoh. Galatia 6 ayat 7. Silakan Brother Henok. Janganlah tersesat. Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Saya bisa lihat, jangan tersesat. Mereka berpikir masih ada kesempatan 2024 berbuat dosa. 2025 awal berbuat dosa. Nanti 2026 ya, 2025 akhir ya. Sudah dekat, nah bertobat. Yesua cuma ngomong satu. Bukannya orang yang berseru-seru Yahweh, Yahweh akan diselamatkan. Sudah tahu ayatnya? Matius pasal yang ke-7. Aku tidak kenal engkau. Saya bisa lihat. Jadi keselamatan ini bicara mengenai relationship. Keselamatan ini berbicara mengenai kenal, bukan tahu. Kenal. Saya bisa lihat. Kalau kenal sayang Pak, kalau nggak kenal dia nggak sayang. Saudara kenal dengan Jokowi? Iya.
Tahu, Pak. Enggak, Pak. Tapi Saya tahu. tahu. Nah, itu dia. Bedakan antara kenal dan tahu. Iya. Ya, juga dengan sok kenal, itu beda lagi. Jadi kita harus hati-hati, saudara-saudara. Ya, jangan tersesat. Keselamatan itu adalah mengenal. Ayatnya banyak sekali. Yesua pernah mengatakan dalam kitab Yohanes, domba-dombaku mengenal Suaraku. Suaraku. suara gembala asing tidak didengarkan. Kenal. Dan Yesua sendiri sebagai gembala kenal nggak sama domba-dombanya? Kenal, dipanggil domba-dombanya name by name. Nama. Dipanggil. Saya bisa lihat satu-satu dipanggil, ada namanya. Ya. Nggak cuma dikasih suara, ya, emangnya namanya ya kan? Enggak. Jadi kenal. Itu domba. Bahkan Yesus sudah bilang, aku tidak lagi menyebut kamu Sahabat. hamba, tetapi aku menyebut kamu Sahabat. sahabat. Mengapa Yesus sahabat? Karena Ya kita tahu apa yang Saling kenal. Aku tahu semua. dia kasih tahu rahasianya sama kita. ya betul. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Elohim. Tapi kepada yang luar dikasih apa? Perumpamaan. Kisi-kisi perumpamaan. Ya itu aja cukup mereka. Saya bisa lihat beda loh. Beda. Ya. Jangan labelnya di sini pastor. Tapi polanya salah. Wis nggak kenal ya. Apalagi mempelai, Pak, lebih dalam lagi rahasianya tuh. Ini mana darah yang bijaksana dan bodoh. Itu sudah qualify, saya sudah bicarakan saat itu. Jadi jangan sesat. Ya. Masih nunggu lagi kurang berapa bulan 2025, 2026 ya, bertobat. Oh, ya wis pasti. Pasti apa? KKR nanti mereka, Pak, sana. Pasti modar, Pak. Pasti modar. KKR besar-besaran mereka nanti situ, Pak. Masih masuk, Pak. Masuk anti Hamasiyah. Ya KKR, ya terima kasih Pak John, KKR ya. KKR-nya itu adalah KKR Meterai kelima. Itu dia. KKR-nya nangis-nangis Bombay. Itu haknya ya dapatlah itu, jangan tersesat. Elohim tidak dapat dipermainkan. Ya. Jadi orang yang mau nanti aja nunggu bertobat gitu ya. Oh, berarti orang ini main-main. SKS, Pak. Ya, nggak ada. Itu mental buruk sekali. Buruk sekali. Ya, tujuan daripada penyampaian pola ini adalah untuk berjaga-jaga. Bukan dikasih kesempatan, tunggu dulu nih, luar biasa nih, masih ada 3 bulan ke depan nih. Ya. Untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tidak, bukan itu tujuannya. Keliru pikirannya kalau tujuan kayak gitu. Kemudian, kira-kira persamaannya gambar ini apa, saudara? Saya kepingin tahu saudara ngomong apa ini. Mengenai 2 gambar ini. Yang sebelah kiri dan kanan. Persamaannya apa nih? Menurut saudara apa persamaannya? Sama-sama dipanggil ke rumah Bapak Yahweh, Pak. Sebentar lagi berangkat. Sama-sama menanti, Pak. Ya, yang betul Pak Budiman. Terima kasih Pak Uda. Sama-sama akan dipanggil. Sama-sama menanti. Sama-sama Iya. sudah detik-detik terakhir. Sama-sama menanti. Sama-sama menanti. Sama-sama menanti. Sama-sama sudah detik-detik terakhir. Sama-sama menanti. Sama-sama menanti. Sama-sama sudah detik-detik terakhir. Sama-sama menanti. Sama-sama sudah detik-detik terakhir. Sama-sama menanti. Sama-sama sudah detik-detik terakhir.
Ya, sudah detik-detik terakhir. Jadi persamaannya jelas. Ya, anytime. Persamaannya adalah timingnya itu identical. Identik. Ya, timingnya identik kan? Iya, Pak. Ya, Ya benar kan, timingnya identik. Nah, kalau begitu, kira-kira ya, dengan situasi seperti ini, kalimat apa yang pantas diucapkan? Menurut saudara apa? Kira-kira kalimat apa yang pantas diucapkan? Jalan. Berseru kepada nama Bapak Yahweh. Nama Bapak Yahweh. Apalagi? Jaga-jaga. Berjaga-jaga. Apalagi? Bapak Yahweh, dosaku. Percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua. Percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua. Oke, apalagi? Minta ampun. Minta ampun. Apalagi? Kalau yang rumah sakit itu mungkin ngomongnya turut berduka cita, Pak. Kalau yang terangkat itu omongnya nggak puji Bapak Yahweh angkat. Waduh, jangan buru-buru terus berduka cita ya, masih punya nafas di situ. Kaget nggak jadi mati lagi. Ya. Itu perjamuan Yesua dulu, Pak, itu. Ya, jadi kalimat yang pantas diucapkan adalah, ya betul saudara, saudara kan paham, berjaga-jaga, berdoa, siap, fokus pada Elohim. Ya, saya mau tanya nih, sebelum saya lanjut, itu gimana ceritanya programnya itu? Apa itu namanya? Bank Indonesia itu? Oh, digital, money digital. Ya. Awal tahun depan, Pak. Awal tahun depan. Oke. Ini Ya rata-rata. mungkin nanti bisa kita lihat dulu, Pak, setelah bulan Februari nanti apa hasilnya nanti pemilihan. Iya, permainan ini lagi ya. Atau yang menang nanti Permainan putra karakter. mahkotanya. Iya. Tapi kan wacana itu sudah mengarah ke situ kan? Iya, Pak. Iya, Jelas. juga, Pak, karena ya mungkin ada sokongan dari mata satu juga kelihatannya. Mungkin nggak mundur. Kayaknya nggak mundur lah, Pak. Saya rasa Mundur enggak, kan. Pak. Tapi dia mungkin ya juniornya yang sekarang kan. Target bajak laut 2028 ini ya loh, Pak. Udah menggunakan Itu cukup potensial juga dia. Jadi rencana ini pasti bergulir, betul? Iya, betul, Pak. Ya. Nah, berarti mereka juga punya rencana di balik ini semua untuk menghabisi harta-harta saudara, betul? Betul. Betul. Betul sekali, Pak. Benar, Nanti kan? expired, ada expired nanti harta orang. Iya. Ya kan? Jadi Untuk merampas semuanya, Pak. nah, sekarang kalau saudara punya modal sekarang, nah modal nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja, ya kan? Iya. Apa yang coba saudara pikirkan dengan kondisi yang sudah seperti ini, di mana digitalisasi ini sudah mulai bergulir dengan cepat, kemudian waktu rapture juga kita sudah tahu rahasianya di tangan saudara dan saya semua, timingnya, ya. Langkah apa yang harus kita persiapkan? Langkah apa yang harus kita betul-betul perhatikan? Ini kan bukankah kita seperti orang ini? Ya. Masa-masa kita ini kan seperti orang yang terbaring ini, yang sama dengan rapture. Karena itu berjaga-jaga, fokus
ya berdoa. Kalau menurut saudara masih pantas nggak kalau ngomongnya kamu akan harus jadi bos? Enggak, Pak. Enggak. Itu nggak fokus lagi kepada Elohim. Nggak ada artinya, Pak. Cukup makan minum aja udah puji baik Bapak Yahweh, Pak. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Untuk jadi bos itu berarti saudara harus tanam modal, saudara harus banyak Mikirin untung ruginya, Pak. Jadi meleset jadi rapture-nya, Pak. Nah, sekarang timingnya kita udah deket sekali, udah lihat kayak gini. Apakah masih relevan? Begitu loh. Ya Betul, kan? Pak. Udah enggak, Pak. Atau kita harus sebaliknya, yaitu kita harus ayo fokus bagaimana. Karena kita harus selalu berhubungan dengan Bapak Yahweh. Kita lebih baik ada di dalam hadiratnya, kita senantiasa coba bangun persekutuan dengan Bapak Yahweh. Amen. Ya kan? Jaga kekudusan, Pak. Lebih baik kalau saya bilang dengan apa yang saudara ada sekarang, minta berkat Bapak Yahweh, nggak usah pusing-pusing. Kalau memang sudah jadi bos ya sudah, tapi kalau tidak ya jangan dipaksa jadi bos, begitu loh. Betul, Pak. Jadi jangan jadi target lagi, Pak ya. Nah toh sebentar lagi juga digitalisasi, habis gitu semua dicaplok sama si mata satu bajak laut. Kecuali mau, Pak, kecuali mau mendigitalisasikan ininya, ID-nya. Iya, sama tangannya sama dahinya. Ya, semuanya, Pak. Sama. Betul. Artinya goodbye gitu, Pak. Saudara bisa memahami hal ini? Saya berikan sedikit update yang terbaru di dalam teknologi. Teknologi sekarang, mereka tidak butuh chip. Tapi yang mereka butuhkan adalah tangan saudara. Bahaya. Ini sudah ada beberapa toko, saya nggak tahu di Portland ada nggak tuh. Ya, mereka sudah mengadakan uji coba, ya, Amazon Store namanya. Itu mereka saat masuk mereka taruh tangannya di scanner, cukup, dan mereka bisa melakukan transaksi. Mereka masukkan semua di keranjang, mereka nggak usah lapor lagi, mereka langsung keluar. Bukan maling, bukan. Tapi semuanya scan. Apa yang saya udah pernah lihat tuh, Pak. Saya udah pernah lihat. Dan kemudian mereka sudah bisa langsung menikmatinya. Ya. Jadi transaksi itu di dalam tubuhnya. Jadi nggak ada lagi bayar-bayar apa, nggak ada. Dan kemudian ada yang pakai facial recognition. Oh ya, muka, pakai muka. Dan saya baru mendengar satu scanner yang akan digunakan untuk scan dahi. Tapi nggak tahu, kita harus cek dulu ini ya. Ingat ya, ini harus dicek dulu. Tapi yang face recognition sudah pasti, palm recognition, telapak tangan sudah pasti. Tapi yang ini harus dicek dulu. Bahwa di dahi kita ini ada sidik jarinya. Bukan sidik jari, semacam sidik jari. Jadi ini ada alur yang bisa dideteksi. Dengan scanner, alur kayak peredaran pembuluh darah. Jadi itu kalau di-scan, dia sudah tahu siapa datanya ada di sana semua. Itu seperti mata. Pupil saudara itu bisa dapat. Orang bisa scan semua. Kalau mereka punya alatnya untuk di-scan, setiap orang berbeda. Itu biological identification. Jadi, nah, mungkin saudara bertanya, loh kalau gitu, kan itu katanya ditaruh tanda di dahi, di tangan. Itu bisa jadi, saya bilang bisa jadi, ditaruh tanda itu berarti mereka menyetujui. Kan sebelum itu kan pasti ada aplikasinya. Setujukah Anda untuk supaya saudara di-scan? Begitu kan ya. Ya kan? Dan dengan ini akan
link atau dibuat link ke nomor account saudara, ya kan? BPKB, ya kan? Apalagi utang rumah, utang mobil, ya kan? Akan di-link semua, ya kan? Dan dapat dipergunakan untuk membeli es lilin di warung-warung, ya kan? Nasi pecel, nasi goreng, ya kan? Itu bisa dibuat itu semua. Nah, kalau sudah kayak gitu gimana? Tapi itu kan Pak yang sudah ditanam perangkatnya yang dalam tubuh itu melalui yang kemarin itu, yang lami itu. Nah, itu dia. Makanya mereka sedang terus berusaha untuk menyempurnakan. Ya, mereka pasti ngumpulin data itu pasti. Sudah bisa lihat di sini? Iya, jadi melalui yang ditanam itu Pak, perangkat yang ditanam itu bisa menginput data dari dalam tubuh. Kenapa Ibu? Tadi emang Pak, itu kalau sudah, iya, itu ada di bank Pak. Di bank itu pakai di foto matanya, dahinya, terus jarinya satu-satu. Itu kalau udah terlanjur begitu bagaimana, kan kita nggak tahu juga ya kan. Yang gini. dipasang chips itu yang kita nggak boleh. Gini, itu Kalau kan untuk pembuatan ATM itu Pak. ya itu kan masih perjanjiannya ini kan masih belum bisa untuk menjual dan membeli, dalam arti ingat Wahyu 13 dikatakan kalau tidak menyembah, ya. Jadi hari ini teknologi begitu canggih, sangat-sangat canggih, ya. Harus bisa waspada dalam hal ini, ya, waspada di dalam hal ini. Kita tunggu tahun. Tapi kalau yang diperlihatkan kalau ke bank itu ngambil ATM, kalau lupa PIN-nya itu kita dicek lewat itu bisa kelihatan semua Pak. Itu nggak apa-apa ya? Ya, untuk sementara ini masih jembatan ya. Untuk sementara. Kalau seperti bikin SIM juga begitu Pak, bikin paspor kan difoto matanya semua, jari lengkap kan, itu nggak apa-apa datanya udah direkam gitu Pak ya? Ya, sampai sekarang kan masih belum ada secara menyeluruh secara dunia. Iya. Tapi memang mengarah, ya. Harus tahu ini jembatannya, ini jembatan, ya. Ini jembatan, ya. Tapi sudah pelaksanaannya belum. Ya, belum. Mungkin mereka 3,5 tahun terus tiba-tiba mereka bisa mungkin. Mereka harus ada preparation. Ya, persiapan dulu. Kita udah rapture Pak ya. Nah, biarkan aja mereka siap-siap, kita rapture. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau saudara sekarang yang sudah jadi bos ya memang itu panggilan saudara ya sudah. Tapi yang kalau Bapak Yahweh tidak menetapkan saudara, ya kan? Ya terimalah dengan apa yang ada dan bersyukurlah. Amen. Kalau Bapak Yahweh mau menambahkan ya silahkan. Tapi Betul. paksakan. Ya. Kamu dipaksakan ya akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, berbagai problem. Ya kan? Jangan dipaksakan dalam hal ini. Haleluya. Ingat, tidak lama lagi kita akan masuk dalam masa 1000 tahun yang terakhir. Tapi sebelumnya, kita sudah masuk di dalam tahun kedua cycle Shemitah. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Ini tujuannya di situ, saudara. Bukan kekhawatiran, bukan. Berjaga-jagalah. Dengan penuh sukacita, Bapak Yahweh tetap melindungi saudara dan saya, ya. Bahkan terus nanti kita sampai masuk dalam rapture. Ya. Baik, Lord 2026 sudah bisa baca, sudah bisa pelajari maksud saya, ya, di channel ini dan beberapa channel yang lain, dan juga sudah bisa mendapatkan berkatnya yang luar biasa, ya, sehingga kita tidak meremehkan. Ya, tujuannya berjaga-jaga. Kemudian
Yeshua mengatakan Matius 24:22, karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Karena kalau nggak dipersingkat, nggak ada yang selamat. Ya, nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat berarti ya habis-habisan dunia ini. Ya, karena itu di mana rahasianya? Ya, kita buka di dalam Daniel 12 ayat 11 sampai 12, rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Karena itu berdasarkan pola ini, bukan ramalan, bukan nubuatan, bukan pola, ya kita dapat menghitung, yaitu kita berjaga-jaga akhir 2025 atau awal 2026, ya, dan teruslah kita tetap di dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara. Siapa membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot dan saudara bisa menghubungin, ya, jangan keras hati. Ya, jalan keselamatan itu penting sekali. Percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan masuk dalam baptisan pembaharuan. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.